Oke ya. Nah, jadi untuk kisi-kisi, ini kita bikin satu database namanya db_kisi_uas. Nah, nanti kalau di ujian mungkin ya, itu nama database-nya saya lainkan. Nah, Anda harus ikuti petunjuknya ya. Nama database-nya apa, kemudian nama tabelnya apa, isinya seperti apa. Karena nggak mungkin sama persis dong. Ya. Nah, jadi di sini ada db_kisi_uas, di dalamnya itu ada satu tabel namanya tbl_mhs. Ya, fieldnya ada 5, yaitu yang pertama adalah npm, yang kedua itu nama, ada kode prodi, ya, kemudian ada jenis kelamin, dan yang kelima adalah ada nomor HP. Ya, masing-masing punya tipe datanya sendiri-sendiri. Ya, kemudian primary key-nya ini saya set ke npm. Oke. Nah, kemudian kalau Anda mau mengetes, nanti kalau kita mau show-kan datanya itu sudah bisa tampil. Nah, ini Anda bisa insertkan beberapa data sampel terlebih dahulu. Ya. Nah, cara insertnya ini kan sudah ada menu insert ya. Harusnya kemarin saya sudah pernah ajarin. Nah, jadi ini Anda bisa inputkan ya npm-nya, nama, kode prodi-nya, ya jenis kelamin, kemudian nomor HP. Kalau mau dua data, berarti yang di bawah itu juga tinggal Anda isi saja. Nanti kalau sudah, di sini ada tombol Go, jadi tinggal diklik aja satu kali, maka kedua data Anda itu akan langsung masuk ke tabel mahasiswa. Ya, kalau Anda klik Go yang ini, berarti cuma satu yang masuk, yang ini nggak masuk. Nah, kalau Anda merasa dua data kurang, ya Anda tinggal insert lagi yang baru. Ya, klik lagi insert, kemudian masukin lagi, nanti di bagian browse itu harusnya akan keluar sejumlah data yang sudah Anda insertkan sebelumnya. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kita balik ke project kita ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan dulu sebuah kelas. Ya, Java class. Nah, ini saya namakan nama kelasnya adalah mahasiswa. Oke, seperti ini. Ya, kemudian kita finishkan. Nah, kelas ini nanti dia punya atribut sesuai dengan yang ada di database. Ya, jadi di database kita kan ada 5 buah field nih. Nah, ini kita bikinkan sama persis seperti yang ada di ini tabel ini. Oke ya. Nah, npm itu kita bikinkan menggunakan tipe data string ya. Oke, string npm. Oke, kemudian yang kedua itu ada nama, namanya sama ya, kita pakai string juga. Kemudian yang ketiga itu ada kode prodi, sama ya, semuanya kayaknya sama. String prodi, kemudian private string, ya misalnya JK ya untuk jenis kelamin. Kemudian yang keempat itu ada nomor HP. Nah, seperti ini ya, jadi ada 5 buah. Nah, kemudian yang perlu Anda buat itu adalah konstruktornya dulu. Ya. Nah, di sini untuk membuat konstruktor itu kan Anda hanya cukup mengikuti nama kelasnya saja. Ya, public kelas mahasiswa berarti konstruktornya itu adalah public mahasiswa. Seperti ini. Ya, nah nanti kita bikin dua jenis konstruktor ya, konstruktor yang kosong dengan konstruktor yang harus diisikan dengan 5 buah nilai ini. Nah, di sini saya kenalkan dengan cara cepat untuk membuat konstruktor dulu ya. Nah, jadi yang penting Anda sudah bikin atributnya seperti ini. Ya, npm, nama, prodi, jk, nomor HP. Nah, nama atributnya itu nggak mesti sama persis dengan di database ya. Boleh dilainkan. Seperti di sini kan kalau di tabel saya kan kode underscore prodi ya. Nah, kalau di sini saya namakan prodi saja. Oke, nah kalau Anda sudah bikin atribut ini, Anda bisa mengakses menu source ya. Kemudian di bagian agak bawah itu ada yang namanya insert code.
ya. Nah, ini Anda klik satu kali. Nah, di sini akan muncul menu generator code-nya. Oke ya. Nah, yang tadi kita mau buat itu namanya adalah konstruktor. Oke, Anda klik konstruktornya satu kali. Kemudian ini kosongkan dulu ya, atau pilih select none untuk memastikan tidak ada yang terseleksi. Anda klik generate. Nah, di sini akan keluar satu konstruktor baru yang bentuknya masih kosong. Oke ya. Nah, kemudian kita perlu lagi satu buah konstruktor yang ada 5 atribut ini. Oke. Nah, tambahkannya sama. Anda akses ke menu source lagi. Kemudian di sini ada menu insert code. Ya, diklik. Kemudian kita klik lagi yang konstruktor. Nah, sekarang kita perlu 5 buah ini sebagai parameter konstruktornya. Kita select all. Ya. Nah, pastikan semuanya terchecklist nih, 5-5-nya. Kalau sudah, generate. Oke, saya klik generate-nya. Nah, jadi kan tak perlu ngetik-ngetik lagi. Oke. Kemudian kita perlu metode get dengan set. Ya, getter dengan setternya itu kita perlu generate juga. Nah, di sini Anda tidak perlu ketik lagi. Anda tinggal klik source lagi, kemudian di sini ada insert code. Klik satu kali, apa yang mau di-generate, yaitu getter dengan setter. Oke, diklik getter dan setternya, select all. Ya, kemudian Anda bisa memberikan opsi ini, encapsulate field. Ya, biar nama function untuk get-nya dengan setnya itu dia tidak mengambil nama yang sama seperti nama variabel kita. Nah, Anda tinggal checklist saja kalau memang mau ya, encapsulate fields. Oke, kalau sudah, generate. Oke, nah seperti yang Anda lihat, jadi di sini Anda tidak mengetikkan apapun. Ya, Anda cuma mengetikkan 5 atribut saja. Kemudian konstruktor kosong, konstruktor yang ada isinya dengan getter dan setternya itu langsung tergenerate secara otomatis. Ya, cukup canggih ya. Oke ya, ini rahasia kita bersama ya. Oke. Nah, jadi Anda tidak perlu pusingkan lagi. Atribut npm sudah ada get dengan setnya. Ya, ada get, ada set. Oke. Nama juga sudah ada, harusnya get dengan setnya. Kemudian prodi itu juga sudah ada get dengan setnya. Kemudian jenis kelamin juga sudah ada get dengan set. Nomor HP juga sama. Oke ya. Nah, tapi ada sedikit yang mau kita custom di sini. Nah, karena untuk prodi ya, kita tidak mereturn dalam bentuk kode prodi. Maupun set itu kita juga ini ya, nanti kita tambahkan satu lagi ya fungsinya ya. Oke, nah di sini saya tambahkan satu buah function ini untuk ngeset ini apa? Kalau kode prodi A, maka nama prodinya B. Gitu ya. Nah, kita bikin dulu satu buah function di bagian paling bawah. Ya, di sini sih saya bisa gunakan array saja ya. Public string prodi ya, atau list prodi aja lah. Oke, saya bikin dia jadi array. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita bikinkan satu variabel di dalamnya. List seperti ini ya. Oke. Nah, ini saya bikin kurung kurawal. Ya. Array ini ya gitu aja lah ya. Jadi ada 3 yang mau kita buat. Yang pertama itu adalah misalnya TI.
Oke, TI itu adalah informatika, nama prodinya ya. Kemudian ada SI, sistem informasi. Kemudian yang ketiga ada BD, misalnya bisnis digital ya. Oke, seperti ini dulu. Nah, kemudian nilai ini akan saya return. Nah, seperti ini ya. Nah, ini list prodi. Nanti kalau ada yang memang masih kurang fungsinya itu nanti saya akan buat lagi di sini ya. Nah, jadi untuk kelas mahasiswanya cukup dulu ya saya rasa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke coding utama kita, yaitu Java Application 32-nya. Oke, ini saya hapus dulu bagian-bagian yang ada komentarnya. Oke, nah jadi pertama-tama ini kan project yang berbasis database ya. Nah, jadi kita perlu bikin atribut-atribut untuk connection kita dulu ya. Nah, ini boleh lihat dari ini ya latihan 13 ya karena kurang lebih hampir sama. Nah, jadi kita perlu ini nih. Ya, 4 bagian ini sama 3 ini. Nah, ini saya copy saja deh biar cepat ya. Oke, paste. Oke, rapikan sedikit. Nah, kayak gini ya. Kemudian connection statement result set itu harus import ya. Nah, jadi kita klik salah satunya, kemudian klik yang add import. Pastikan depannya itu adalah java.sql. Ya, klik satu kali, di sini terimport. Connectionnya Anda hapus, gantikan dengan tanda bintang ya, biar semua function Java SQL itu bisa terimport. Oke. Nah, kemudian jangan kopas bulat-bulat ya, karena di sini ada yang harus kita ganti atau kita sesuaikan. Nah, nama database-nya itu bukan DB Quiz bab 13 ya. Nah, tadi kan kita sudah bikinkan sebuah database namanya DB_Kisi UAS. Nah, itu adalah nama yang harus kita ganti di bagian ini. Ya, DB_Kisi UAS. Nah ya, harus sama ya dengan database. Oke, nah kalau sudah, kita lihat lagi ya apa yang bisa kita import dari modul yang sebelumnya. Nah, jadi di sini ada koneksi. Nah, ini kita perlukan nih. Oke ya, ini sih kayaknya bisa diketik ya, karena nggak terlalu panjang. Nah, kita tambahkan di bawah void main. Ya, static void koneksi. Oke, nah di dalam koneksi itu cuma ada 2 baris coding. Yang pertama adalah class.forName dalam kurung driver ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, Anda klik ini untuk generate try catch-nya ya. Oke, klik, kemudian klik yang surround statement with try catch. Oke, kemudian setelah yang class for name, coding yang kedua yang harus ditambahkan itu untuk yang connection. Jadi Anda tinggal ketikkan ini ya, CONN, ya, variabel yang ada di baris ke-14 ini, itu sama dengan driver manager get connection. Ya, URL-nya itu adalah variabel atau konstanta database. Usernya itu adalah konstanta username. Kemudian password itu juga sudah ada konstantanya di atas ya. Oke, jadi koma. Nah, bagian sini error, ini harus di try catch. Jadi klik lagi tombol ini, kemudian surround statement with try catch. Oke, nah kalau sudah berarti void koneksinya sudah selesai. Ya, cepat kelihatannya ya. Oke, selebihnya nggak ada yang bisa di-copy lagi ya, paling ini saja ya menunya. Nah, ini sih tidak perlu diketik ya, kita bisa ketik sendiri. Oke, nah dari sekarang ini saya bikin dulu nih kelas scannernya ya. Static
scanner X sama dengan new scanner dalam kurung sistem titik in titik koma. Seperti ini ya. Scannernya diimport. Oke, nah ini ya importnya. Nah, oke, kemudian di void main kita isikan dengan variabel ini dulu untuk menunya ya. Lalu di sini saya pakai kata menu saja. Menu. Oke. Kemudian buka kurung awal. Kemudian di bawahnya ada while. Nah, while-nya sesuaikan ya. Tadi menunya kan kita pangkas ya, nggak ada insert dengan delete, hanya ada show, insert dengan exit. Jadi berkurang jadi 3. Otomatis while-nya ini tidak sama dengan 3 ya. Oke. Menu tidak sama dengan 3. Oke, nah ini nggak apa-apa ya, karena kita belum ngisi bagian do-nya. Oke, sistem print. Sistem titik out titik print. Oke ya, dalam kurung. Oke, nah ini kita ketikkan dulu ya. Misalnya pengelolaan data mahasiswa. Oke ya, ini ada titik 2 kemudian /n ya, ini untuk pindah barisnya. Oke, kemudian menu pertama tadi untuk show ya, di sini kita pakai bahasa Indonesia saja, misalnya tampilkan semua data. Oke, nah ini menu pertamanya ya, /n lagi, ini untuk yang kedua, tambah data baru. Oke ya. Kemudian pilihan ketiga ini untuk exit. Oke, /n lagi. Kemudian yang terakhir itu pilihan Anda. Nah, titik 2. Seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya berarti menu sama dengan X titik next int titik koma ya. Nah, kalau sudah kita berikan switch untuk menunya. Oke. Nah, kalau case 1 apa yang dilakukan? Ya, sementara kita bikin dia break dulu. Ada 3 ya harusnya ya. Sama satu lagi defaultnya. Default tidak perlu break ya, tapi nanti baru kita ganti. Oke, case 1, 2, dan 3. Case 1 itu nanti namanya misalnya tetap sama ya, wajah. Oke, kemudian yang case 2 itu mungkin kita bisa berikan nama yang sama ya, insert. Kalau case 3 ini kan keluar dari aplikasi, berarti sistem titik exit dalam kurung 0. Oke, defaultnya itu kalau orang sembarang input ya, sistem titik out titik print ln ya, pilihan tidak tersedia. Oke, seperti ini ya. Kemudian default tidak perlu break ya. Oke. Oke ya. Nah, ini sepertinya perlu ada satu jeda enter sedikit. Ini saya berikan sistem out titik print ln kosong ya. Oke, seperti ini. Kemudian di atas itu juga saya berikan setelah input pilihan menu ya. Nah, ini supaya ada jeda kosong lah antara atas dengan bawah. Satunya sebelum muncul pilihan, ya isi menunya. Yang satunya lagi itu untuk setelah di muncul ini isiannya, nanti ada jeda enter untuk tampil ininya. Ya, judulnya ini mengulang lagi gitu istilahnya ya. Oke, nah sekarang kita bikinkan ini show dengan insertnya. Ya. Oke, static void show.
Oke, seperti ini. Kita biarkan kosong dulu. Kemudian yang berikutnya static void insert. Oke, sorry ya. Nah, keduanya itu memanggil kelas yang ini. Void yang ini ya. Jadi di sini kita berikan ini ya. Oke. Nah, ini mungkin kita bisa testing dulu sebentar ya untuk melihat apakah jalan atau tidak ya. Oke, saya coba start. Ini harusnya ada error. Ya, setelah saya pilih salah satu dari ini. Ya, misalnya saya ingin tampilkan semua data. Ntar, tuh, error dia. Ada keluar satu hal. Ya, katanya class not found. Kenapa bisa class not found? Nah, ini karena project ini kan baru kita buat ya. Nah, kita coba cek dulu nih bagian libraries. Nah, rupanya cuma ada JDK saja. Ya. MySQL-nya itu belum kita tambahkan untuk library-nya. Jadi kita klik kanan di libraries, kemudian add library, kemudian cari yang namanya MySQL JDBC driver. Ini. Ya, kalau sudah klik tombol add. Oke, nah ini masih jalan ya. Ini kita stop dulu dengan input 3. Oke, kita tes kembali. Nah, jalan seperti ini, kita pilih yang pertama. Nah, kosong ya, karena memang belum ada coding. Ya, yang penting nggak keluar error dulu. Yang kedua, nggak ada juga ya, kita masukin 6 deh, siapa tahu ada ya. Nah, keluar ini, pilihan tidak tersedia. Oke, kita coba exitnya jalan atau tidak ya. Nah, bisa. Oke, nah kalau bisa, menunya sudah oke, kita tinggal masuk ke masing-masing ini, show dengan insert. Oke ya, nah di sini agak sedikit lain ya codingnya, karena kita nggak bisa sama persis dengan latihan bab 13 yang barusan lewat. Ya, karena kita pengen menggunakan ini, kelas mahasiswa kita. Ya, nah ini super ribet nih. Oke ya, sengaja ribetkan ya, biar panjang sedikit codingnya. Oke, untuk yang show, ya ini bolehlah kita ngepack dulu patternnya dari latihan yang barusan lewat ya. Nah ini jadi kita ada ngeprint judul dulu ya. Oke, boleh kita berikan juga ya, system out print ln. Judulnya misalnya data mahasiswa ya, atau list data mahasiswa. Oke, kalau sudah, ada ini ya, create statement select. Oke, ini masih sama. Oke, kita ketikkan dulu start sama dengan count create statement. Nah, ini menuntut ada try catch ya. Jadi kita klik lagi ini run statement with try catch. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita mau tampilkan data, berarti kita perlu bantuan result set ini press ya, sama dengan start titik execute query. Nah, apa yang mau dieksekusi? Perintahnya itu adalah untuk menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Ya, kalau Anda klik browse, di sini sudah ada perintahnya, select bintang from tbl underscore mhs. Nah, ini tinggal Anda ketik saja atau di kopas juga bisa. Ya, select bintang from tbl underscore mhs. Nah, seperti ini ya. Oke, enter. Baris berikutnya lagi. Nah, di sini ada ini ya, seperti pengaman ya. Kalau datanya masih kosong, boleh kita berikan juga ya. Oke. If not rest titik. Nah, di situ saya pakai last, di sini saya pakai next.
Ya, sama aja sih sebenarnya ya. Oke, saya ngambil dari sini dan saya ubah isinya saja biar cepat. Ya, belum ada data. Oke, seperti ini. Kemudian kalau else berarti ada isi data ya. Res.next dengan res.last itu fungsinya sama ya. Biasanya memang digunakan untuk mengecek data. Oke, nah karena kita ada pindah kursor data, jadi kita harus kembalikan seperti semula ya. Jadi ada res.before first. Ya, ini wajib ada. Nah, di sini letak perbedaannya. Jadi kita harus memanggil kelas mahasiswa dulu. Ya, jadi kita sebut dulu di sini mahasiswa MHS. Nah, gini dulu ya. Kok nggak sama dengan new itu? Nah, new-nya itu nanti setelah ini ya. Jadi ada perulangan nih, ada while res.next. Oke ya, ini. Nah, kemudian ini kita isikan ke ini kelas mahasiswa ya. Oke. Sebenarnya sih mau bazir ya. Tunggu lah. Kalau untuk tampilkan data, memang alangkah baiknya langsung ini aja ya. Langsung tampil aja deh, seperti biasa ya. Ini kalau saya pakaikan kelas database, nanti masukin, ngambil lagi. Ya, kayaknya mau bazir ya. Jadi saya, kalau untuk yang show ini kita bikinnya sama persis kayak gini dulu aja ya. Oke, jadi ini belum saya pakai. Ini saya kosongkan dulu. Nah, ini isinya sama persis ya dengan yang di sini. Oke, kita print menurun saja ya, karena datanya ini panjangnya nggak tentu ya. Jadi susah kalau kita mau print menyamping seperti tabel gitu ya. Oke, yang pertama ada npm. Ya, kemudian plus dengan res.getString. Ya, kolom labelnya ini adalah npm. Oke ya, nah ini kita copy paste sebanyak 5 buah. Ya, karena ada 5 field ya. Kedua itu nama. Yang ketiga tadi ada prodi. Yang keempat itu ada jenis kelamin. Yang terakhir itu ada nomor HP ya. Oke, nah di sini kita rapikan sedikit tampilannya ya. Nah, ini jangan lupa diganti nih fieldnya. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di database. Ya, npm nama kode prodi. Oke, nama ini kode prodi. Yang keempat itu jenis underscore kel ya. Yang kelima itu nomor HP. Ini saya ketiknya gimana nih? Nomor underscore HP ya. NO underscore HP. Oke, seperti ini. Oke, kemudian dah selesai ya untuk show. Oke ya, saya coba tes. Tampilkan semua data. Nah, di sini keluar semua ya datanya ya. npm, nama, prodi, jenis kelamin ada juga. Ya, kemudian nomor HP juga ada, data berikutnya juga ada. Yang ini data ketiganya ya. Jadi 3 data itu bisa keluar semua.
Nah, cuman ini kayaknya terlalu nempel ya. Jadi mungkin di sini kita bisa printkan sebuah baris kosong ya, supaya datanya nggak terlalu nempel. Saya letakkan di sini ya. Oke. Oke, tes lagi. Nyalakan, satu, ter. Nah, jadi sekarang sudah lebih lega. Nah, ini ada yang harus kita custom ya. Saya tidak pengen prodinya keluarnya seperti ini. Ya, bentar ya. Ini saya ubah dulu nih. Ini temanya kan kita cuma ngomong yang ada di FTI ya. Ini saya ubah dulu datanya. Mana dia? Nah, ini ya. Ini anggaplah dia prodi baru ya, 43. Oke, kodenya saya ubah dulu jadi BD ya. Oke. Oke, tes lagi. Tampilkan. Nah, oke ya. Nah, ini kita pengennya keluarnya bukan ini ya, kode saja ya, tapi dia lengkap ya. Kalau dia kodenya BD, di sini keluarnya tuh harusnya bisnis digital. TI keluarnya informatika, SI keluarnya sistem informasi. Ya. Nah, supaya bisa seperti itu, nah kita manfaatkan kelas database kita ya. Nah, tadi kan saya ada bikinkan list prodi seperti ini ya. Nah, bukan ini yang kita mau pakai ya. Kalau list prodi ini rencananya untuk insert data nanti. Nah, kita tambahkan satu lagi ya untuk get nama prodi lah namanya ya. Oke, public string get nama prodi. Nah, ini perlu parameter satu buah namanya kode prodi. Oke, seperti ini ya. Nah, kita berikan sebuah variabel dulu yang lokal, string nama ya, dengan petik kosong. Kemudian bawah itu ada return nama ya. Oke. Nah, di tengah-tengahnya ini kita gunakan switch nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya. Ini string ya. Tidak salahnya kalau saya coba. Switch kode prodi. Oke ya. Nah, STI ya. Oh, ini berarti nggak perlu nih. Oh, nggak apa-apa lah ya. Nama sama dengan informatika. Kemudian break. Oke ya. Nah, ini Anda tambahkan juga 2 buah. Yang ini ganti ke SI, yang ini ganti ke BD. Ya, ini jadi sistem informasi, BD jadi bisnis digital. Kemudian kasih sedikit pengaman di bagian bawah ada defaultnya ya. Default nama prodi tidak dikenal ya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini bisa dikosongkan karena kita ada defaultnya ya. Jadi set nilai awal itu bisa dikosongkan. Oke, nah ini kita sudah implementasikan. Sekarang kita coba gunakan ke sini untuk kode prodi. Ya, nah jadi, nah ini saya manggil kembali nih mahasiswanya nih. Mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Konstruksinya kosong punya ya, yang kita pakai gini. Nah, di sini Anda tinggal letakkan nama instansnya yaitu MHS titik. Nah, kita mau ngambil nama prodi. Berarti pakai fungsi get nama prodi dalam kurung res get string kode prodi. Nah, seperti ini ya. Nah, karena kita udah gunakan fungsi ini, nah seharusnya kalau ini kita jalankan dan tampil semua data, nama prodinya bukan pakai kode lagi, tapi nama prodi sekarang.
Tuh, bisa Anda lihat ya, nama prodinya sekarang sudah berbentuk lengkap. Oke. Kemudian yang berikutnya agak mengganggu nih, jenis kelaminnya. Masa P? Kalau dia P berarti pria dong. Kalau W wanita. Kita pengen juga di set seperti itu. Nah, ada yang bisa bantu saya custom lagi satu buah function untuk ini apa? Nama jenis kelaminnya. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Modelnya sama saja di enggak ya. Kalau enggak ya sudah. Oke, tambahkan public string get JK aja ya, atau get nama JK. Oke, string hasil sama dengan wanita. Ya, kemudian saya return hasil. Nah, kemudian di sini ya ada sebuah if. Jika JK ya JK titik equals dalam kurung P ya, maka hasil sama dengan pria. Nah, seperti ini ya. Ini udah cukup. Ya, jadi selama JK-nya itu sama dengan W atau dikirimkan W, dia nggak akan jalankan if ini ya. Jadi defaultnya itu wanita dan langsung di return. Tapi kalau JK-nya sama dengan P, maka hasilnya di rewrite jadi pria. Maka baru di return sebagai variabel hasil. Oke ya. Nah, ini kita implementasikan juga ke sini. Nah, jenis kelaminnya. Berarti MHS titik get nama JK. Ya, dalam kurung res get string jenis count. Nah, sehingga ini kalau kita jalankan kembali dan kita coba tampilkan. Nah, sekarang keluarnya sudah betul ya. Seperti ini. Oke. Oke ya, saya stop dulu. Seperti ini. Oke, nah sekarang kita ke yang insert. Ya, insert ini kita berikan judul dulu. Oke, ini jadi tambah ya, tambah data mahasiswa, judulnya. Kemudian ini kita tambahkan lagi. Seperti ini. Kemudian surround statement with try catch. Oke. Setelah itu restnya belum ya, tapi di sini kita mau input data dulu. Ya, inputkan NPM, inputkan nama, prodi, jenis kelamin, nomor HP. Ya. Oke. Nah, ini kita perlu bantuan ini lagi. Mahasiswa. Oke, seperti ini. Oke, kemudian sistem titik out titik print. Nah, input npm. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita tambahkan coding ini ya. Berarti gini. MHS set npm dalam kurung x titik next line. Nah, seperti ini ya. Nah, ini agak sedikit beda ya, karena kita nggak bermain dengan variabel. Kita langsung panggil function dari kelas mahasiswa. Oke ya. Nah, ini kita mau input semua ya. Jadi kita tambahkan 5 buah baris.
Yang ini input nama. Nah, yang prodi. Nah, yang prodi ini kita custom sedikit. Ya. Prodi nanti dulu lah. Oke ya, ini saya lewatkan dulu. Anggap aja prodinya masih input manual ya. Kemudian jenis kelamin, JK. Kemudian nomor handphone. Oke, ini saya rapikan dulu. Nah, ini ganti ya, bukan set npm semua ya. Ini set nama. Yang ini set prodi. Yang ini set JK. Yang ini set nomor HP. Nah, seperti ini ya. Semuanya pakai next line dulu ya. Kita coba cek dulu. Oke, nah setelah semuanya terinput, ya, nah ini kita mau insert ke database. Ya, jadi kita harus mana insert. Nah, bikin ininya dulu, ya, insert into-nya. Oke ya, jadi kita bikinkan dulu sebuah string untuk proses insert ya. Misalnya simpan namanya ya. Di sini kita tuliskan sintak SQL-nya dulu. Insert into tbl underscore mhs ya, kemudian values, kemudian berikan satu sebanyak 5 pasang ya, karena ada 5 data yang harus kita insert. Oke, kemudian di tengah-tengahnya ini kita pecahkan menggunakan petik 2 seperti ini. Nah, penting lakukan semua dulu seperti ini. Oke ya, nah di sini Anda tinggal manggil ini aja, mhs titik get. Nah, get apa? Urutkan aja get npm. Ya, ini untuk nilai pertama. Ini sesuaikan dengan urutan di tabel kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari struktur, pertama-tama kan insertnya npm dulu. Nanti yang berikutnya nama. Oke, kita tambahkan ya. Berarti setelah get npm, berarti setelah petik 2 yang berikutnya, itu berarti mhs get nama. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau codingnya sudah kepanjangan, Anda bisa enter ke bawah. Oke, berikutnya yang ini adalah MHS. Yang ketiga itu adalah get prodi ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah MHS titik habis get prodi berarti get JK. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah MHS titik get nomor HP ya. Oke, seperti ini dulu. Oke, nah sekarang kita aplikasikan untuk insert-nya. Berarti ini ya, if ini ya. Nah, ini bisa kita kopas ya karena modelnya sama. Oke, sampai di sini ya. Copy. Oke ya, saya paste ke sini ya. Oke, nah, ini saya ganti ke kata simpan ya. Mahasiswa berhasil ditambah, mahasiswa gagal ditambah ya. Oke. Dah. Ya. Kemudian tak perlu lagi ya, kita coba tes saja ya, ini berhasil atau tidak. Oke. Oke. Nah, kita tes ya. Oke, nah di sini ini kalau kita
tampilkan kan cuma 3 ya. Nah, kita coba tambahkan data baru ya. npm loncat. Oh iya, ntar ada sedikit trik yang harus kita lakukan ya. Berarti di atas ini kita berikan x titik next line dulu. Oke. Jalankan, tambah data baru ya. Oke, npm misalnya 19420556. Saya namanya adalah Budi ya. Prodinya TI. Jenis kelaminnya P. Untuk nomor HP 23 lah ya. Enter. Nah, katanya mahasiswa berhasil ditambahkan. Oh, berarti pakai kelas juga bisa nih. Kita coba tampilkan lagi. Oke ya. Nah, jadi data yang keempat itu masuk ke sini. Nah, bisa ya. Nah, tapi ada satu hal yang agak sedikit mengganggu ya. Saya pengen ini input prodi, itu kita bukan inputkan kode, kan kita nggak hafal kodenya apa. Nah, ini kita pengen tuh milih dari list yang sudah kita buat tadi. Ya, kita pilih misalnya 1, berarti pilih ke TI. Kan kita udah bikinkan di kelas ini kan, ada list prodinya. Nah, ini yang kita mau pakai nih. Ya. Oke, saya close dulu. Nah, sekarang kita coba aplikasikan yang prodi untuk pilihnya ya. Oke, jadi sebelum input prodi, ya di atasnya itu kita tampilkan dulu list prodinya. Ya, kita pakai perulangan saja. Oke ya, pakai for aja deh. For int i sama dengan 0, i kurang dari, nah, ngambil dari kelas mahasiswanya, titik, ya, get list prodi ya, ini ya, list prodi, titik length, ya, untuk mengetahui panjang arraynya berapa ya, kemudian i++. Oke, habis itu sistem titik out titik print ln seperti biasa. Di sini Anda bisa tampilkan semuanya satu persatu ya. Sebentar. Nggak bisa. Ya, harus ada satu variabel dulu untuk nampungnya. String list seperti ini sama dengan mhs titik list prodi ya. Seperti ini dulu ya. Jadi ini saya pakai list aja ya, list titik length. Itu nggak bisa langsung diakses tuh. Oke ya, tampilkan prodinya. Prodinya berarti pakai ini ya, list ya. List i. Oke, di atas saya coba tampilkan println dulu untuk judulnya ya. List prodi. Seperti ini. Kemudian di depannya ini saya tambahkan ini ya. Untuk nomor urutnya ya. Ini ada i plus 1. Kemudian ada ini titik plus. Nah, seperti ini ya. Nanti di bagian bawah baru input prodi. Nah, oke, coba lagi. 2. Bentar. Input npm ini kayaknya masih biasa ya. 7410233 misalnya ya. Nama masih wajar ya. Belum kelihatan. Misalnya Mulyadi misalnya ya. Enter. Nah, di sini letak bedanya. Jadi ada list prodinya di sini. Nah, nanti di sini ya, Anda tinggal pilih aja. Oh,
Oh, si ini tuh SI, berarti bisa inputkan si SI ini. Ya, gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Ya, bentar. Nah, berhasil ya. Tuh, bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, bisa masuk ya. Nah, jadi untuk kisi-kisinya seperti itu. Oke nggak? Oke, saya rasa ya. Nah, karena kita cuma pakai, oh ada ya, get dengan setnya terpakai semua ya. Yang tidak terpakai cuma satu, yaitu eh, konstruktor ini. Ya, saya nggak jadi pakai ini, soalnya agak rumit. Ya, jadi ini saya kosongkan saja. Jadi waktu Anda bikin konstruktornya, konstruktor yang ada semua atribut itu dihapus saja ya. Oke, sebentar ya. Jadi itunya saya ini dulu.